Pada intinya, semua pohon berkayu keras bisa dibonsai. Simak terus videonya. Jumpa kembali di channel kita, channel Plancraft DIY, channel yang membahas seputar tanaman dan kerajinan, pada khususnya tanaman bonsai ya. Berbicara masalah pohon apa yang bisa dijadikan bonsai, tadi di awal saya sudah menyebutkan, pada intinya semua pohon berkayu keras itu bisa dibonsai. Mungkin banyak teman-teman yang kurang sependapat dengan pernyataan saya yang mengatakan semua pohon berkayu keras bisa dibonsai. Jangankan semua pohon berkayu keras, pohon kelapa pun masih menjadi perdebatan apakah itu masuk kategori bonsai atau tidak. Tapi saya 100% mengatakan itu sebuah bonsai, karena berawal dari pengertian bonsai itu sendiri ya. Bonsai itu sendiri merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot ceper dengan tujuan untuk membuat miniatur dari pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Itu untuk pengertian dari bonsai itu sendiri. Jadi saya mengatakan semua pohon berkayu keras bisa kita jadikan menjadi sebuah bonsai. Lalu untuk pohon-pohon semuanya berarti bisa direkomendasikan untuk dijadikan sebuah bonsai? Menurut saya tidak semuanya kita rekomendasikan menjadi sebuah bonsai, walaupun semua bisa kita jadikan menjadi sebuah bonsai. Contohnya untuk serut ini sangat recommended atau sangat direkomendasikan dijadikan menjadi sebuah bonsai. Kenapa? Karena tanaman ini di alam bebas banyak yang besar-besar, kemudian umurnya relatif lama ya umurnya, dan tahan banting. Kemudian ini yang poin pentingnya, kita mengecilkan daun itu mudah, sesuai dengan tujuan bonsai itu apa, yaitu bertujuan untuk membuat miniatur pohon besar di alam bebas yang sudah besar dan terkesan tua. Poinnya di sini ya, mengecilkan atau membuat perantingan yang rapat supaya bisa terlihat menjadi pohon yang kerdil. Itu poin kuncinya. Bonsai serut ini mantap sekali. Kita bisa merapatkan perantingan seperti ini. Dari sini saja sudah terlihat seperti pohon tua di alam bebas. Ini sudah perantingan, ini sudah cabang, kemudian ada anak cabang, ranting, anak ranting maupun cucu ranting. Ini menandakan struktur anatomi pada sebuah pohon ya, rapat. Nah, seperti itu. Bisa dilihat di sini. Sekilas ini daun mirip seperti sawo ya, mirip seperti pohon sawo, tetapi ini adalah amplas putih. Ya, untuk karakter pohonnya hampir sama, lebar daunnya sama, tetapi yang membedakan adalah selain pohon amplas putih tahan banting ya, anti stres, juga jangan salah untuk merapatkan perantingan ini lumayan bagus, walaupun dalam mengecilkan daun itu luar biasa susah untuk amplas putih. Makanya di setiap kontes amplas putih selalu ditelanjangi ya. Di setiap kontes amplas putih selalu ditelanjangi. Ini ya, untuk amplas putih. Berbeda dengan ini. Nah, sancang ya. Ini adalah pohon sancang. Ketika subur
Dan saat pengelosan ini daunnya lebar-lebar seperti ini ya, daunnya sekian, ini. Tapi kalau sudah kita pruning, kita buat perantingan, percabangan perantingan sampai rapat, ini sepersekian ratus untuk pengecilan. Ini luar biasa untuk sancang, bisa dilihat ya. Untuk sancang ini memang luar biasa. Tuh lumayan tuh ya. Tahap pengelosan saja yang tumbuh tunas sudah kecil-kecil seperti itu ya. Jadi selain tadi untuk bahan yang anti stres, juga bagaimana sih untuk cara kita mengecilkan sebuah pohon ini. Nah, ini tadi. Kemudian kalian masih ingat nggak kemarin saya menampilkan pada pameran bonsai di Mbakal, Batur, Banjarnegara, di kawasan dataran tinggi Dieng, itu ada pohon mawar. Nah, kebayang nggak kita membayangkan pohon mawar dijadikan sebuah bonsai? Ini dia contohnya. Ini pohon mawar yang dijadikan sebagai bonsai. Ternyata bagus juga ya, dan jarang sekali pohon mawar bisa dijadikan menjadi sebuah bonsai. Ada juga kayak misalkan kembang sepatu atau hibiscus, walaupun masih keluarga dengan waru ya untuk hibiscus ya. Nah, untuk hibiscus atau kembang sepatu juga ketika kita jadikan menjadi sebuah bonsai itu luar biasa. Ketika sudah matang perantingannya luar biasa. Kaliandra lokal juga bisa, pohon randu juga bisa. Tak menutup kemungkinan ini ya, pohon duku pun itu bisa juga kan. Iya kan, kalau menurut saya itu sah-sah saja. Hanya saja ketika kita hobi bonsai itu ada beberapa tujuan ya. Yang pertama mungkin berawal dari hobi, berawal dari penggemar, berawal dari bisnis, dan seterusnya. Ketika kita berawal dari hobi dan untuk mengejar prestasi, ya jangan semuanya kita buat menjadi sebuah bonsai. Kalau kita berawal dari sebuah hobi untuk mengejar prestasi di meja kontes, ya sudah pasti kita membuat bahan bonsainya yang direkomendasikan atau recommended untuk dijadikan menjadi sebuah bonsai. Contohnya sudah banyak sekali sang jawara-jawara ya, kayak misalkan pohon santigi, pohon sancang, kemudian ada pohon waru walaupun waru lokal, kemudian ada anting putri, ada lagi kimeng jenis-jenis ficus. Nah, itu sangat prospek untuk kita buat menjadi calon jawara atau jenis-jenis cemara ya. Tapi kalau kita hanya sekedar hobi penikmat atau penggemar atau pembuat atau bisnis sekalipun, ya semuanya bisa kok kita berkreasi untuk membuat bonsai dari pohon apapun. Nah, contohnya kayak lantana ini. Untuk lantana ya, untuk lantana ini penggemarnya banyak. Tetapi kenapa kok lantana jarang sekali muncul di meja kontes? Pasti teman-teman yang punya koleksi lantana sudah sangat tahu permasalahan dari bonsai lantana ini. Yang pertama mungkin batang getas, kemudian yang kedua susah untuk merapatkan daun, susah untuk pembentukan. Lah itu tadi kenapa kok bonsai lantana sangat jarang kita tampilkan di meja kontes atau sangat jarang kita lihat di meja kontes, karena tadi alasannya ya. Tetapi kalau kita ingin menikmati sebuah pohon, menikmati membuat sebuah bonsai, saya rasa ini layak kok. Ini sangat direkomendasi untuk dijadikan menjadi sebuah bonsai juga untuk lantana. Terlebih untuk lantana yang sudah jadi dan full bunga seperti ini mantap sekali kan. Untuk jenis lantana ini juga ada nih, mantap sekali nih. Nah itu tadi ya.
Jadi pada intinya ini hanya menurut saya ya, boleh teman-teman juga berbeda pendapat, itu sah-sah saja. Untuk intinya semua pohon menurut saya sih bisa kita jadikan menjadi sebuah bonsai ya. Semua pohon berkayu keras bisa dijadikan menjadi sebuah bonsai, sebuah miniatur atau pohon yang dikerdilkan di pot ceper dengan tujuan membuat miniatur seperti pohon besar yang tua di alam bebas ya. Tapi ya ini ada tapinya, ada catatannya ya. Hanya saja tingkat kesulitan, tingkat kematangan itu nanti akan berbeda-beda. Untuk bonsai yang susah daunnya mengecil bisa kita siasati dengan cara kita lakukan pruning atau kita telanjangi saat kita ikutkan ke dalam kontes. Itu tadi kayak tadi ya, semacam bunut, iprik, itu kan daunnya susah mengecil, kayak waru lokal itu juga susah mengecil, kita telanjangi. Untuk serut pun ini sama, ini sangat direkomendasikan, tetapi jarang sekali menjadi juara ya serut ya. Saya sangat jarang menjumpai pohon serut menjadi juara. Mohon maaf ya jika banyak yang kurang sependapat dengan saya, tapi kita semua tetap bersaudara ya. Kita semua satu hobi, tetap bersaudara. Yang penting boleh beda pendapat, tapi jangan saling mencemooh. Hargai pendapat orang lain, itu saja ya. Yang mengatakan semua pohon bisa dibonsai, ya sah-sah saja. Yang mengatakan hanya beberapa pohon yang bisa dibonsai, ya sah-sah saja. Monggo silahkan, nggak masalah. Nah, kalau misalkan ingin kita diskusi, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi sehat, diskusi untuk menambah ilmu, bukan menambah musuh atau permusuhan, apalagi memutuskan persaudaraan. Oke bro ya, cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.